Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hadi Saputra dengan NIM 20410501038. Di sini saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menanggapi video dari Bapak Wadud terkait dengan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, atau bisa-bisa tidak bisa bekerja, atau memang beliau tidak bekerja, seperti itu. Selanjutnya yaitu macam-macam dari pengangguran. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka. Apa itu pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka itu dia memang tidak bekerja, secara nyata tidak bekerja. Jadi memang dia memutuskan untuk tidak bekerja atau resign dari pekerjaannya. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Gimana itu pengangguran tersembunyi? Pengangguran tersembunyi itu dia pengangguran cuma dia kerja cuma tidak sesuai standar waktunya. Waktu operasional dia bekerja tidak sesuai standar. Contohnya dia bekerja biasanya dalam sehari orang bekerja itu 10 jam, dia cuma bekerja antara 6, 7 atau 8 jam. Jadi seperti itu. Jadi dia penganggurannya itu tersembunyi, tidak full gitu. Yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Seperti apa pengangguran musiman? Yaitu pengangguran yang dia bekerja ketika ada waktunya. Contoh kayak kerja di sawah ya. Kebanyakan orang kalau udah musim panen atau musim menanam itu baru punya pekerjaan. Jadi tidak setiap waktu, jadi rentan 3 bulan dapat pekerjaan baru, kadang 2 bulannya tidak dapat pekerjaan, seperti itu. Yang terakhir yaitu pengangguran setengah menganggur. Maksudnya beliau sama sebetulnya sama yang tersembunyi, cuma di sini penganggurannya setengah itu maksudnya ya kayak 3 hari kerja selama 1 minggu, dia cuma kerjanya 3 hari. Biasanya kerjanya 6 hari, beliau kerjanya 3 hari. Itu pengangguran setengah menganggur. Selanjutnya yaitu dampak-dampak dari pengangguran. Yang pertama yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pendapatan itu turun dan pertumbuhan ekonominya juga tidak baik. Yang kedua yaitu meningkatkan biaya sosial. Maksudnya biayanya makin ditingkatkan ketika kita menganggur. Yang ketiga yaitu menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat yaitu menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam yaitu kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Pastilah, namanya juga udah nganggur, pasti kebanyakan orang tidak memiliki uang, jadi jatuhnya nanti miskin. Yang ke-8, kurang gizi. Karena kurang makan, jadinya kurang gizi. 9, tindak kriminal meningkat. Kenapa? Karena ketika orang tidak bekerja, maka kebanyakan ketika tidak mempunyai pekerjaan bisa mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Yang ke-9 yaitu yang ke-10 yaitu produktivitas tenaga kerja rendah, jadi tidak produktif, seperti itulah. Yang terakhir yaitu upah yang rendah. Jadi gaji upah itu bisa rendah gitu, seperti itu. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu tidak sebanding antara penawaran dan permintaan pekerja. Contoh di suatu perusahaan membutuhkan 800, sedangkan yang melamar itu sampai puluhan ribu. Jadi sisanya itu kebanyakan menganggur karena yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan itu sedikit, sedangkan yang membutuhkan itu banyak, seperti itu. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Jadi menurun antara total dan outputnya juga. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Jadi kan sekarang banyak mesin-mesin, jadi kebanyakan
perusahaan itu menggunakan mesin, tidak menggunakan tenaga pekerja. Yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan itu kadang tidak memiliki waktu. Contoh sibuk dengan urusannya sendiri atau sibuk dengan main-main seperti itu. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan pekerja. Yaitu, jadi kita sebanyak-banyaknya mencari informasi-informasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Contoh di balai latihan kerja, di Jember juga banyak seperti itu. Yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jadi, kalau bisa ketika kita sudah menjadi bisnismen, kita jangan hanya kerja sendiri. Kalau memang kita punya rezeki, bukalah sebanyak-banyaknya, semampunya kita dan sebutuhnya kita lapangan pekerjaan seperti itu. Yang kelima yaitu meningkatkan peredaran modal usaha. Jadi ditingkatkan peredaran modal usahanya sekiranya orang-orang bisa membuat usahanya sendiri seperti itu. Jadi makin banyak lowongan pekerjaan. Yang keenam yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Jadi ditingkatkan, kalau memang beliau tidak bisa kerja ke orang lain, minimal dia bisa membuka usahanya sendiri. Yang terakhir yaitu transmigrasi. Biasanya kebanyakan orang-orang itu merantau, jadi berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi ketika sudah di tempat itu dia tidak dapat pekerjaan, maka kebanyakan itu merantau seperti itu. Selanjutnya itu pengangguran dalam ekonomi Islam itu ada dua. Yang pertama, pengangguran jabariyah terpaksa. Jadi untuk jabariyah itu karena dia tidak bekerja dan dia sudah mencari tapi memang tidak dapat pekerjaan seperti itu. Yang kedua yaitu waktunya. Yang kedua yaitu pengangguran pilihan. Di pengangguran pilihan ini dia memang sudah waktunya bekerja, sudah memiliki kemampuan, cuma malas dan tidak ingin bekerja seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mekanisme individu. Jadi dari individu sendiri dia harus berusaha mencari informasi dan sebagainya. Yang kedua yaitu mekanisme sosial ekonomi, yaitu ya perbanyak berbaur dengan orang. Jadi dia dapat merasakan yang namanya ketika ingin mendapatkan pekerjaan maka perbanyak relasi seperti itu. Mohon maaf tadi ada ketinggalan di jenis pengangguran. Jenis pengangguran yaitu ada 3, ya ada 4. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, yaitu adalah yaitu sebuah pengangguran di mana dia sudah berhenti bekerja dan sedang mencari pekerjaan lain. Jadi dia ingin resign dari pekerjaannya, namun ingin mencari pekerjaan yang baru namun masih belum mendapatkan. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal seperti itu, yaitu adalah diakibatkan karena PHK. Jadi perusahaan sedang mengalami siklus ekonomi seperti itu. Yang ketiga yaitu struktural, yaitu di mana memang situasi ekonomi masih sedang genting, contohnya kayak dampak pandemi seperti itu, jadi mengakibatkan banyak pengangguran. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh banyaknya teknologi yang berkembang, jadi manusia tidak bisa bekerja seperti itu. Sedikit tanggapan dari saya tentang terkait pengertian dari pengangguran. Sebetulnya banyak, namun di sini menurut versi saya pengangguran itu adalah adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Kadang orang bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau soalnya yang sedang berusaha untuk mendapat pekerjaannya namun pekerjaan yang layak namun belum mendapatkan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.